Acha Sabian ya, sempat Oke. nge-cover lagunya Ten to Five. Aduh punten ya, ini bagian Berarti yang ini gitarnya salah ada dong. yang salah. Rekaman I Will Fly pertama kali gitarnya ngacun. Oh iya. Musik lovers, balik lagi bareng saya Eno Dimejo di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita. Untuk episode kali ini kita kehadiran legend lah ya, ini besar di era-era 90-an, 2000-an. Ada Ten to Five di sini. Ten to Five sudah 20 tahun 20 tahun. mewarnai kancah musik Indonesia ya kan. Dan hadir nih dua personilnya karena untuk formasi termutakhir sebetulnya berempat ya. Berempat ya. Tapi Ya. yang aktif untuk off air itu bertiga. Ya. Soalnya kalau Mas Arif itu yang basis kita itu dia sakit, Ya. jadi dia lebih banyak di belakang panggung, Ya. kayak di pembuatan musik, bisnis itu. Dia di Jadi situ. kita menyerahkan dia untuk departemen yang tidak banyak pergerakan fisik lah. Iya. Karena dia udah dia naik susah kelas soalnya. sebetulnya. Iya. Jadi CEO lah. Jadi CEO. Dia lebih suka jadi CEO. Iya. Jadi kita Jadi bilang, bos, ya. udah lah ya lo jadi bos Well, aja. founding founder tuh ya. Iya. Yo. Justru dong, foundernya jadi bos dong. Langsung Bener jadi dong. CEO Iya dong. Foundernya jadi Iya. bos. Nah, seperti yang tadi gue sampaikan, 20 tahun mewarnai kaca musik Indonesia. Tentu banyak banget perjalanannya, dinamikanya selama berkarir selama 20 tahun. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai karya, mengenai perjalanan bermusik, kita bakalan throwback dulu ke belakang ya. Mengenai Ten to Five itu sebuah entitas apa? Ini kan sebuah entitas musik yang terbentuk sebetulnya di Perth, Di Perth, Australia. Australia. Kak Imal bahkan belum ada tuh ya. Belum, aku belum join. Jadi kita mundur jauh nih lumayan nih 20 tahun ya 98 ya, lebih dari 20 tahun sebenarnya. Jadi 98 itu Arif, Robin, Toltak dan Lea, vokalis terdahulu, mereka berkuliah di Perth. Terus ya seperti layaknya mungkin anak-anak Indonesia yang nggak mau spend uang terlalu banyak, mereka lebih memilih untuk kita nge-jam aja lah, ngeband kalau weekend gitu. Ya akhirnya terbentuklah satu grup yang tadinya tidak dinamakan Ten to Five, bikin lagu. Kreatif banget mereka asli, karena ketemu sama gue di Indonesia ketika mereka sudah lulus dari university tahun 2001, itu mereka bawa satu folder yang isinya lagu-lagu semua. Sampai gue nanya, oh kalian banking tuh berarti ya? Iya, jadi kayak kalian music banknya kok banyak banget, kalian rekaman nih gitu di sana. Terus mereka bilang, nggak ini kita iseng aja nih, semua bikin di studio gitu. Nah lalu pada saat itu pertanyaan gue adalah apakah kita akan masuk industri atau enggak gitu pada tahun 2001 ya. Terus mereka bilang, enggak lah, kita mah hobi-hobi aja, soalnya kita semua ngantor waktu itu. Jadi mereka semua udah kerja gitu. Jadi akhirnya Hobinya ngumpulin lagu hobinya ya? ngumpulin lagu gitu. Dan Produktif ya. pada saat itu gue pikir, wah gila lagu-lagunya udah keren-keren nih gitu loh. Maksudnya emang kok kenapa lagunya didiemin aja gitu, nggak mau direkam atau apa ya. Mereka bilang, enggak lah, nggak ada kepikiran buat jadi musisi. Oke, udah. Itu 2001 tuh ada ucapan kayak gitu, nggak kepikiran jadi musisi profesional. Ya udah. Lalu tiba-tiba kita ikut satu kontes di Radio Mustang, satu program namanya Gulali, cipta lagu Cendili. Waktu itu hostnya Rico Ceper dan Molan. Terus ya mereka berdua intinya nyari peserta gitu ya by phone yang menyanyikan lagu yang paling keren lah gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya suruh nanti akan direkam ulang di studio mereka, terus dikasih tiket Dufan kalau nggak salah, gue banget. Terus iming-imingnya ini banget ya. Tiketnya mewah banget. Mewah banget iya. Dan dorongan gue untuk ikut lomba sebenarnya simpel. Kenapa? Karena sepupu gue yang masih lebih muda dari gue bilang, Mel ikutan dong, gue pengen ke Dufan. Ya gitu. ampun. Jadi kayak apaan sih nih Bahkan gitu. tujuannya gitu ya. Bahkan pada saat itu gue gak terlalu dengerin Mustang gitu. Jadi kayak, ini apaan sih? Ini loh ada program ini. Kan ada lagu, kan kamu banyak lagu katanya gitu. Ntar dulu nih lagu yang mana ya? Ingat gak sih folder-folder masih yang kertasan plastik binder note gitu ya? Iya lagi. Aduh lagu yang mana nih gitu. Akhirnya terpilihlah random nih lagu I Will Fly. Gue nyanyikan lewat telepon, nggak pakai instrumen. Padahal peserta yang lain semua pada pakai instrumen. Terus gue bilang, gue nggak ada instrumen. Gue bilang gitu. Oh ya udahlah, lo nyanyi aja deh, kata Molan gitu. Yang bagus ya nyanyinya. Oke, udah. Akhirnya gue cuma nyanyi bagian refrainnya aja. Nanti ditutup, setelah itu udah tutup telepon. Lalu berapa saat kemudian diumumkan dan kita jadi pemenang gitu. Dari situ nasib berkata lain. Karena lagu yang direkam secara mentah nih di Mustang diputar airplay di sana tadinya cuma 7 hari, tapi ternyata jadi 7 bulan karena demandnya banyak, demandnya tinggi.
terus nggak nyangka juga tiba-tiba jadi kayak punya fans dadakan gitu. Akhirnya gue merevisi nama gue gitu karena mereka tadinya nyebutnya ini email I Will Fly, tapi gue bilang enggak, gue ada band namanya 10 to 5, jadi tolong mention nama itu gitu karena ini bukan lagu gue sendiri. Oke, dari situ akhirnya ya terpancing lah semuanya untuk tahu gitu I Will Fly, dan memancing produser juga untuk yang lagi jalan Dari nyolek tuh untuk profesional ya. tiba-tiba dia lagi jalan gitu ke kantornya Mustang dan kayak ini siapa gitu. Dari situlah ya, akhirnya terjerumus sampai sekarang. Dan sampai Awalnya sekarang saya coba-coba ya. Enggak, biasanya gitu kan ya. Gue sih nganterin dia casting ya, terus gue yang dapet. Iya kan, kayak oh my god gitu. Nah tapi dulu tuh memang masuk ke industri tuh serandom itu ya. Serandom itu. Maksudnya ada yang demikian mengejar Betul, gitu kan, betul, dengan betul. ikut kompetisi, Ada, betul. festival segala Ya, macam. ya, ya. Ada juga yang tiba-tiba aja udah gitu, karena Iya. memang corongnya masih terbatas. Ya, Ya, pada saat itu memang susah kan. Susah Gerbang masuk Iya, iya. industri, gerbang susah. masuk industrinya juga betul, terbatas kan gitu betul. kan. Dan sangat selektif ya gitu, berat gitu. Jadi ya di saat emang kayak jujur dulu gue pengen banget jadi penyanyi memang gitu, dari kecil ikut kompetisi, malahan kayak emang belum dibuka aja celahnya gitu. Tapi giliran kayak gue udah surrender mimpinya, udah menyerahkan mimpinya, waktu itu kita semua udah ngantor kok. Arif waktu itu di bank ternama, si Jadi Biru, kayak terus musik udah bukan lagi ya enggak, udah utama bukan ya. mimpi, bukan banget. Robin waktu itu juga bisnisnya gelondongan kayu waktu itu kayak serius gitu. Terus drummer kita juga dia pegang salah satu ya perusahaan dagang yang lumayan besar juga. Gue waktu itu sekretaris. Nggak ada yang kepikiran untuk jadi musisi profesional. Semuanya anak belakang meja semua tuh Semua ya. belakang meja. Meskipun sebenarnya apa namanya di balik itu mimpi liarnya jadi musisi Ya, ya, gitu. Ya, sampai pada akhirnya merilis banyak album ya kan, dan banyak single juga tentunya, dan lagunya mulai dapet lampu sorot ya kan, Iya. didengerin banyak orang segala macam, dan sampai akhirnya pergantian personil di 2018 kalau nggak salah. Ya, sebetulnya sudah banyak pergantian personel. Yang Bongkar formasi pasang. sekarang nih. Formasi terbaru dan mudah-mudahan seterusnya itu di 2018 memutuskan untuk mengangkat Ardi sama Thomas untuk jadi member tetap. Yang awalnya adalah session player aja. Iya, Ya. awal session player, tapi ya ibaratnya Ardi sama Thomas juga udah bukan orang lain ya buat kita, karena mereka udah bantu dari 2011. Jadi kayak udah kenal udah lama juga gitu. Dan ya keputusan itu diambil karena ada masa vakum nih. Ya. 10 to 5. 6 tahun kalau nggak salah ya. Iya, 6 tahun keenakan manggung-manggung, terus kayak mikirnya kok nggak ada karya gitu-gitu. Nah disitulah gue mulai tergelitik untuk kayaknya kita mesti reformasi nih gitu. Asik. Reformasi, Iya. restorasi. Harus semuanya pokoknya harus di revamp gitu. Gimana nih? Gue Di depan pengen. Mas Arif dia bawa spanduk. Yoi. Kita bakal ngomongin deh pergulatan antara bubar dan enggak. Tapi kita mesti jeda dulu karena mesti ada yang lewat nih. Oh, iya. Ya kan? Jadi Oke. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Ya, Musik Lovers masih di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita, dan masih bareng 10 to 5 di sini. Tadi sempat kepotong ya bahwa ada pergulatan nih. Mau bubar atau mau lanjut, Atau mau ya lanjut. kan? Ya. Itu pada akhirnya memutuskan untuk kita lanjut deh. Lanjut aja. Itu apa tuh triggernya apa tuh? Apa mungkin banyak fanbase yang mungkin merasa kehilangan atau gimana kalau kalian bubar, atau justru pertanggungjawaban lu aja gitu untuk kayak ini harus kita selesaikan nih apa yang pernah kita mulai gitu. Iya, pada saat itu Ardi kan posisinya masih session ya gitu. Jadi mungkin dia juga pada saat itu mungkin belum terlalu banyak yang bisa memberikan apa ya jawaban atau gimana, karena kan mungkin dia merasa bukan prerogatif, Bukan belum ranahnya gitu ya. ya, belum ranahnya. Tapi waktu itu aku inget banget aku ngajak dia untuk meeting yuk bertiga sama Arif gitu, karena di situ Thomas enggak tuh? Thomas belum, waktu itu belum diajak lah ya, karena memang pas kita lagi barengan gitu. Gue curhat sama dia, gue bilang kayak nih gue ngerasa 10 to 5 karena tinggal gue sendiri gitu. Jadi di saat situasi Arif lagi sakit, kok kayak gimana ya, kayak udah mulai mentok nih mau ngapain lagi, bikin karya kayak apa lagi. Kalau manggung kan ya udah tinggal jalan gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita kan haus akan membuat karya selalu. Kita semua songwriter masalahnya gitu. Jadi kok gue ngerasa ini writer's block. Terus gue ngerasa kayak karir kita ya udah bakal di sini-sini aja gitu. Maksudnya
Padahal waktu itu kita dapat kesempatan manggung di luar negeri ya gitu beberapa kali dan lain-lain. Tapi kok kayak belum belum puas aja gitu. Masih harus ada sesuatu yang proyek-proyek yang belum tergali lah gitu. Tapi di satu sisi gue juga ngerasa kalau memang tidak akan menuju ke arah sana, kita bubar aja. Mumpung kita lagi bagus nih waktu itu ya. Maksudnya Tentu Wave lagi jangan sampai berhentinya saat udah terpuruk atau betul, gimana gitu kan. Jadi mendingan berhenti di saat emas gitu loh. Prinsip gue kayak gitu. Ini kita lagi bagus, let's just ya udah sampai sini dulu aja. Kita pokoknya bubar dengan glory gitu. Kita bikin konser grande, undang semua media, teman-teman kita yang terdekat. Pokoknya bye-bye-nya harus ngasih kenangan yang gimana banget. Terus dia mikir, karena ini band Arif bagaimanapun juga, dan gue mencoba untuk gak bikin dia stres karena dia lagi sakit. Jadi akhirnya itu ketunda beberapa kali tuh pembicaraan itu. Sebetulnya karena untuk menjaga perasaan. Iya, dia masih moodnya sensitif karena masih in denial waktu itu ya. Sekarang Arif udah jauh lebih tenang, tapi waktu itu dia masih in denial, tidak menyangka fisiknya akan sakit sebegitu lama soalnya gitu. karena omongan si bubar apa enggaknya ini sebetulnya udah tercetus dari mulut seorang ibu sebelah saya ini tuh mungkin dari 2013-an tuh. Itu ngomong nggak. Jadi kalau di mobil kebetulan saya kan main di project solonya juga. Oh iya lagi pernah merilis album solo juga ya. Jadi kalau kita lagi bareng gitu, hari ini dia ngomong, aduh kayaknya pengen bubar Gimana aja ya, deh Tentu Tentu Five? Five deh gitu. Terus besokannya, Kelihatannya. kita ada manggung ya gini-gini. Jadi Nggak Ini mau kenapa apa sih nggak nih? nih? Gitu. Nggak kenapa sih nih? Mau apa nggak nih? Labil nih gitu. Kayak gitu. Nggak, tapi tuh ada pemikiran untuk bubar tuh emang segitunya gitu, maksudnya pressure-nya. udah capek kayaknya, lebih ke jenuh mungkin bukan capek dengan aktivitas musikalitas yang enggak, tapi jenuh dengan surrounding, karena itu tidak ada tantangan untuk bikin proyek-proyek kali mungkin pada saat itu. Nggak ada Dan hiburan juga ya. temen tandem untuk berkarya mungkin udah nggak ada, karena kan ya maksudnya gini, temen tandem gue sekarang misalnya pada saat itu udah Ardi, tapi kan di saat itu posisi Ardi belum sebagai member. Dulu sama Robin nih gitu, tapi Robin kan udah cabut ke Australia gitu. Jadi Justru salahin Mas Robin. di saat sama Arif nih, istilahnya satu-satunya orang yang mungkin harusnya bisa gue andalkan, tapi kan dia lagi dalam posisi dia juga punya problem sendiri gitu. Jadi gue mencoba untuk tidak membebani, tapi gue perlu ngobrol juga sama dia gitu di satu sisi. Jadi ya keputusan kita berdua untuk meeting waktu itu sama dia, akhirnya gue bilang sama dia, Rif, ya the reason why ini keputusan ada di tangan lo karena ya band ini adalah ya ini band lo, gue kan direkrut juga sama lo gitu. Jadi Kita sih kayak nyerahin proposal ya waktu itu ya. semacam sampai di videoin, ingat nggak? Pokoknya kayak mau itu saksi lah, bikin usaha gitu. Mau ngajuin pinjaman. iya asli kredit ya. Iya, jadi kayak pokoknya pikirin, dia butuh waktu 2 minggu ya untuk akhirnya ketemu lagi di kafe yang sama. Oh wow, Terus jadi ngasih- dia tuh kayak minta jeda waktu untuk berpikir dulu ya. Iya, Itu karena kalau dia emosional cerita juga tuh sih. ada tulisannya di atas to be continued. To be continued, iya. Kayak 2 weeks later gitu. Ketemu Gitu. lagi, dia dengan keputusan, akhirnya Mel jangan dibubarin deh gitu. Gue serahin aja ya sama lo gitu, sama Ardi gitu. Maksudnya karena gue minta kan sama Arif, gue pengen ada member baru gitu. Gue nggak mau additional terus gitu. Jadi biar Ada temen pakem gue tandem. lah, biar pakem Karena gitu. Kebetulan kan Mbak Imel punya pojok solo. Kalau dia sendiri ya sama aja sama pojok solonya dong. Iya, secara image gue Iya merasa lagi, nggak berbeda gitu. Kayak gue pengen teman-teman band gue ke depan Diferensiasinya juga dong. Iya, apa orang nih? agak Pengennya gitu kan. Tapi pengennya gitu. nyatanya nggak? Secara bisnis juga sebenarnya orang jadi kayak sedikit yang apa bedanya nih ngundang Tentu Five sama ngundang emailnya doang, ngerti kan? Gitu. Tapi Jadi as a email kalau lagi diundang gigs gitu pasti diminta bawain lagu pasti itu dong. diminta. pasti. Tapi secara bisnis gue mencoba untuk tidak membawakan. Oke. Jadi biar value Tentu Five nanti tetap ada juga gitu. Jadi ya Jadi orang kalau misalnya ada yang request, kita selalu bilang bayaran 2 kali lipat. iya. Undang 10 to 5-nya dong gitu ya. Iya. Gak bisa gitu. Jadi ya gitulah. Akhirnya Arif memutuskan untuk Tentu Five jalan aja. Dia bilang gitu, ini udah kayak please lah just continue. Gue cuma bisa bantu sebisanya. Dia bilang Tentu Five udah kayak brand soalnya. Jadi dan ini juga kita udah kayak keluarga. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk angkat Ardi sama Thomas as a fixed member gitu. Jadi member baru. Tadinya ada Vito. Tadi ada Vito juga sebagai keyboardist waktu itu. Ya udah, jadi salaman nih kita, oke, deal ya 2018. Langsung bikin album Bikin waktu album itu. judulnya 2019. Betul. Betul. Berarti udah mulai boleh nih ya.
Ardi dan Thomas tuh udah mulai berani mengeluarkan. Dari hari itu gue bilang mulai saat ini kalian semua lo semua bikin lagu, nggak cuman gue doang yang bikin lagu atau Arif, karena dari dulu kan yang bikin lagu hampir 80% kita berdua gitu. Mendominasi lo lah ya. Semua mendominasi royalti ya mendominasi. jadi gue bilang publishing catatannya email gitu ya. Sekarang diberikan kebebasan untuk ikut pengkaryaan segala macam, tentu saja memberikan warna baru dong. Of course, ya kan. Kita bakal ngobrol mengenai album tersebut 2019 ya kan. Tapi kita lagi-lagi mesti jeda. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Waduh, emang suaranya tuh khas ya. Ini gitarnya juga loh, soalnya khas. Agak gagal sedikit. Jangan salah loh, waktu rekaman I Will Fly pertama kali gitarnya nggak cun. Oh iya? Itu yang masuk di kaset? Itu yang masuk di kaset. Itu yang didengar oleh sejuta umat adalah lagu yang tidak cun. Justru di situ magicnya. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya itu gitarnya cun belum tentu kayaknya. Ngetop kayak sekarang belum tentu. Iya, jadi gue rekaman ulang gitu kan, lagu itu nggak dapet moodnya satu. Udah pakai yang gitu aja deh gitu. Kayak terdengar terlalu rapi katanya gitu kan, terus kayak sekolahan ya. kayak lihat partitur ini gitu anak kan. kursus nih kayaknya gitu. Terus Kumon ya? Loh, salah. Soalnya nggak ada katanya. Kata produser, jadi emang harus raw ya kan. Iya. Kadang yang mendadak malah enak ya. Jadi ya sengaja itu justru. Tapi ngomongin produksian nih, tadi kita lagi ngebahas produksian album 2019. Itu juga nggak aja loh. Ardi dan Thomas sudah involved di situ kan, dari sisi pengkaryaan. Kalau influence musik emang kalian tuh berdua sama Thomas emang seirisan sama Tahimel dan sebetulnya kita beda-beda sih, tapi tetap ada benang merahnya gitu. Thomas tuh kebetulan dia suka banget reggae. Ya. Terus ya beberapa yang kekinian juga dia suka, musik sekarang juga dia suka. Nah, yang kebetulan sama itu saya sama Mbak Imel. Kita sama-sama suka Korea sama R&B. Kebetulan gitu. Kalau Mas Arif itu dia jazz banget. Sama sebenarnya sama si keyboardis kita yang waktu itu sempat ikut juga, Vito, itu juga dia penggemar jazz lah. Gimana gitu ya. Tapi di album 2019 tuh menurut gue ya tidak terlalu ada perubahan yang signifikan sebetulnya kan. Makanya tadi pertanyaannya adalah apakah kalian sebetulnya influence-nya seirisan atau gimana gitu loh. Sebenarnya enggak sih. Fakta bahwa ada reggae-nya tuh makanya. Iya. Tapi itu dia nggak tahu kenapa ya, kalau kita udah ketemu lalu kayak sedikit memberikan reference dari masing-masing orang, kok jadinya kayak 10 to 5 ya, kayak gitu jadinya. Gitu kan? Tetap nyawanya di situ ya. Iya, jadi padahal kita mencoba juga sih ya, pengen sedikit ada yang beda gitu di 2019 niatnya. Tapi jatuhnya gitu, outputnya gitu-gitu aja. tetap terdengar seperti soundnya 10 to 5 gitu loh. Jadi ya mungkin ada bagusnya juga sih, karena ya pada akhirnya kita tidak terlalu lari juga gitu dari belok lah istilahnya. Karena orang tuh selalu mempertanyakan kalau kita mengeluarkan single yang terlalu berbeda banget gitu. Kadang jadi yang kayak mungkin rock kali ya, kita bisa beda banget. Nah, belum pernah tuh kalau ngeluarin single yang super drastis gitu dari yang biasanya. Rock punk gitu. Punk rock. Dan itu album 2019 dirilis gak sempat dipromoin karena kepentok pandemi ya. Betul. Pertanyaannya adalah, pada lagunya enak-enak beneran deh. Ngejainnya susah. Itu materi masih bisa dengerin di seluruh digital platform. Dengerin guys. Lagunya enak banget. Iya, sedikit beda mungkin kalau bandingin dari album 1, 2, 3 10 to 5 gitu ya, tapi lagu 2019 ini masih sama. Warnanya lebih ada warna lain lah di sini gitu. Dan pertanyaannya adalah momen paling
rendahnya 10 to 5 itu saat mau bubar kemarin itu atau justru pada saat pandemi? Karena kan lu lagi effort nih, ya kan semangatnya lagi menggebu-gebu untuk menyajikan sesuatu yang baru, tiba-tiba begitu rilis justru nggak bisa ngapa-ngapain, itu jauh lebih sakit kah ketimbang ketimbang yang kemarin mau bubar itu gitu? Kayaknya lebih sakit kemarin pandemi ya. Iya. Karena kita lagi semangat soalnya. Iya, karena sampai kayak lu lagi jatuh cinta-cintanya terus tiba-tiba diputusin kan? Itu pembuatannya karena bagi kita nggak mudah ya si 2019 itu. Maksudnya kita butuh effort dari yang istilahnya yang anak lama nih udah lama dia udah vakum untuk berkarya, berproduksi, dan kita si anak baru juga baru mulai lagi semangatnya. Kita dalam proses pembuatannya jadi nggak mudah ya, sama-sama istilahnya yang satu lagi belajar, yang satu lagi mencoba balikin moodnya lagi, itu terus udah jadi, udah happy jadi, wah akhirnya jadi, tapi kita nggak apa-apain. Nah itu tuh kayak apa ya, kayak kita buat kue tapi nggak ada yang makan gitu. Tiba-tiba taruh tong sampah kan. Gimana ya? Sedih lah sampai ya akhirnya kan salah satu personil kita akhirnya ada yang memutuskan untuk gua kayaknya nggak ikutan lagi deh gitu, karena ya itu kita di pandemi itu kita terpuruk banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain permasalahannya kan juga, jadi ya udah emosional sih sebenarnya. Ya aku rasa semua orang juga mungkin mengalami momen itu gitu ya. Cuman kalau buat kita ya terutama yang musisi mencoba untuk kreatif dalam hal bersosial media, sementara kita anaknya tidak sosial media kan gitu kan. Dulu kan ya orang taunya kan kita band off air ya gitu. Jadi konten-konten sosial media itu kita sempet yang kayak jarang banget, sampai akhirnya justru malah membuka mata ya di saat pandemi gitu. Kita sadar bahwa itu penting. Kita juga sudah lama menganggurkan sosial media kita gitu kan. Jadi di situ tuh akhirnya semua mulai dilihat lagi, YouTube-nya dilihat lagi, sampai ke Twitter dilihat lagi, semua Facebook gimana segala macam. Karena kita kalau sadar bisa nyalain Friendster, kita nyalain lagi Friendster. MySpace ya kan, aduh anak lama banget. Karena ya gimana caranya untuk reach out sama fans ya hanya melalui itu kan gitu. Jadi ya di situ sih kita ada wake up call lah istilahnya gitu. Jadi kayak emang kesadaran bahwa digital marketing tuh ya sekarang tuh jadi kayak punya pekaryanya tuh sendiri punya tanggung jawab untuk itu kan. Betul. Untuk apa namanya, gimana caranya ikutan keep up nih. Apa TikTok tuh kayak gimana sih? Nggak boleh merem nggak boleh merem sosmed. Itu yang kita alami di masa pandemi itu. Pas saat di pandemi, setiap kita misalnya contoh kita dapat offer job atau kita nawarin diri kita deh untuk apa gitu, itu yang ditanya cuma satu, medsos. Kita lihat medsosnya ya, kita lihat followersnya ya, selalu kayak gitu. Selalu semuanya ke situ. Betul. Iya. Wah itu jadi, udah pukulan banget buat paling kita. Berat tuh justru pandemi lah ya, bukan saat memutuskan persimpangan memutuskan bubar atau lanjut, atau mungkin pergantian personel yang berapa kali itu segala macam tuh justru paling berat saat lagi semangat tiba-tiba diajar pandemi. Karena begini beratnya, kalau pandemi itu yang ngalamin ada 5 orang. Kalau antara beberapa enggak, yang ngalamin dia doang. Iya lagi. Tidak melibatkan ini ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong banyak beberapa kali pergantian personel, kan email sendiri sama Kang Arif komunikasi dengan personel ex-personil aman? Masih baik, kecuali sama drummer lama aku gak ngobrol sama sekali. Cuma ngobrol aja. Karena kita parah dulu ributnya sampai kayak lempar-lemparan bareng gitu. Tapi kalau misalnya diceritain pasti pada ngomong kayak sepele, ini hal sepele. Nah serius, dulu tuh dan kayak gue ribut sama dia tuh sampai lempar-lemparan stick drum gitu. Jadi kayak berantem sebelum latihan, berantem gitu. Terus yang cuma sama dia sih komunikasi yang nggak baik, tapi sama yang lain aman. Jadi kayak ya kita kan punya ada ex keyboardis, terus ada ex gitaris berapa biji ex gitaris ya. Tapi tetap walaupun nggak ngobrol, tapi tetap satu grup besar. Jadi kita punya grup. Oh iya, kita punya grup WA. Namanya Tento Family. Itu semua ex produksi, ex ada di situ. Apa namanya, ex player, ex roadman, semua ada di situ. Nggak ada cuman mantan pak. Iya. Tapi ex girlfriend, ex boyfriend nggak ada di situ. Apa yang menahan lo untuk tidak
Ngobrol. menyapa atau Sebel cuy sorry aja. ya apa gimana gitu. Enggak, gue gak mau bilang Kalau sorry dia duluan yang nyapa lo? Nggak tahu. Sama-sama gengsi aja gemes ya gitu. gimana gitu kan. Nggak, maksudnya nggak tahu. jadi kan bahan bakarnya kayak gini nggak, komunikasi itu bukan kebencian, Iya. tapi ya udah lah Iya, maksudnya kayak iya. Gue memilih gak ngobrol aja. iya, Tapi iya. beneran deh, kalau tahu alasannya kenapa mereka berantem pasti kayak ya elah gitu aja iya. gitu. Gue akan minta lo untuk spill alasannya kenapa, tapi kita lagi-lagi mesti jeda. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers, yang barusan adalah video klip Kau, single teranyar dari 10 to 5 yang merupakan sebenarnya ini split single ya. Iya. Jadi proyek 10 to Proyek 5 apa ya? membawakan Sudah, membawakan apa ya? Exchange. Kayak program ini Korea. Jodoh. enggak dong, ini tukar studi itu loh. Iya, Tukar pelajar. betul, Iya. betul. Tukar Tukar pelajar. materi, Iya, ya lagi. kan? Materi T5 kita pelajarin, kita bawain, Cuman materi kan- kita. Tapi ini seru banget, idenya Iya, juga bagus gitu. Misalnya 10 to 5, T5, Kau dan You, ya kan? Iya. Maksudnya teman-teman T5 bawain lagu kalian yang You kan? Iya. Kebeneran banget ya. Itu tuh judulnya kenapa bisa begitu sama ya? Semuanya kebenaran. Ah, Dari cara judul Mm-mm. sama isi lagunya. Iya, Itu juga mirip. bener-bener ya. Kebetulan Oh iya, banget. cerita dalam liriknya tuh itu Mirip. seirisan juga ya? Oh iya, saya irisan lah. Jadi si You itu Mm-mm. itu kan tentang si yang nyanyi ini menyakiti. Ya. Sebetulnya sorry. Dari sudut pandang Nggak, perempuan. kan orang taunya kan kalau You itu lagunya kan Yang nyanyi yang kayak nyanyi tersakiti ya kan. tersakiti kan. Tapi sebetulnya nggak kayak gitu. Sebetulnya yang buat lagu itu adalah yang menyakiti. Jadi mencoba menyanyikan Nggak bener emang nih lagu buat dari lagu nih. sudut pandang yang disakiti sebenarnya gitu sebenarnya. Jahat gitu. Nah kalau Sementara Kau Kau itu isi lagi anget-angetnya Iya, terus iya. jadi tinggal pergi. gitu. Gitu. Ghosting lah kalau istilah Ghosting. sekarang. Ya, tapi yang menyadari kayak ini bisa nih dijadiin proyek gitu. Maksudnya You, T5 to 5 to 5, 10 to 5, Iya, T5 iya, iya. gitu kan. T5 ya, Nah, kan? T5 ya. Itu Iya, siapa iya, yang iya. menyadari pertama kali? Sebenarnya itu tuh dari obrolan iseng. iya, Obrolan iya. iseng si bapak itu yang lagi sibuk. Ken. Iya. Oh, si Ken. Dari si Ken. Oh, ya Si ampun. Basarino itu lagi sama anak-anak sama si Anak T5. T5. Lagi omongan kasur. Iya, iya. Lagi di hotel gitu mereka pada berdua gitu. Pillow talk ya. kayak enak Pillow ya. talknya Pillow pada talk. band lagi. Sip Ya ya. ampun. Kita tukeran single lucu juga kali Lucu ya. juga kali ya, gitu. gitu. Disambut ternyata. Iya. Ya udah. Dan kita juga sebenarnya kalau secara apa namanya pertemanan ya kita Iya. udah juga kenal dengan anak-anak T5 gitu kan. Maksudnya ya sering ketemu di event juga. Jatuhnya Maksudnya dia secara senior kita ya. iya, senior beda 5 tahun kan. Mereka lagi celebrate 25 tahun ya tahun Iya, ini. iya. Jadi ibaratnya udah bukan orang asing lah buat kita gitu. Jadi makanya proses kolaborasi pun terasa lebih menyenangkan Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Udah Bareng kayak teman-teman sendiri nih. gitu Iya, kan. iya. Terus lebih relax Iya. dan aduh mereka banyak bercanda kan anak-anaknya. Jadi ya Seru. seru lah gitu buat kita dan gak nyangka juga lagu You tuh bisa disulap segitunya gitu. Kita kan selalu berpikir ya, Iya. You itu adalah lagu yang mentok ya. Maksudnya Iya, mentok iya, iya. ya udah Secara vokal, aransemen. gitar, gitu. Udah nggak bisa diapa-apain. Bagusnya memang vokal gitar aja Iya, udah iya. gitu. Sendunya dapat segala macam. Tapi coba deh, kita pengen tahu juga nih animo pendengar kalau denger You-nya digituin nama T5 gimana Iya, 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 gitu. Sama halnya dengan kita merubah abis lagunya Kau T5 jadi sendu kayak Dibikin sekarang. Minimalis Iya gimana gitu ya. banget, mood galau gitu. Iya, iya, iya. Mm. Dan pada akhirnya terjadilah nih kan proyek ini gitu Iya. kan. Ini apakah nanti akan membuka kolaborasi lain bareng-bareng Semoga. Pengennya sih, artis lain? pengennya kita kayak gitu, pengennya. Yang pasti ini bukan proyek pendek sih sama Bukan, mereka. kayaknya Kita bukan proyek Oh, sama pendek T5. sih. iya kita Oke. berencana untuk menjadikan ini satu Ya, balik lagi wacana. Ya, Wacana, Kita banyak cita-cita, wacana, ya kan? cita-cita kita banyak lah. pengennya kita jadi proyek yang long term. Mudah-mudahan ada kedepannya ada yang lain-lain lagi. Gitu. Tapi kalau bareng T5 kan maksudnya datang dari era yang sama gitu kan segala Iya, macam. iya, betul. Kalau untuk yang musisi-musisi pendatang baru sekarang nih ada nggak lo keinginan atau wishlist untuk mungkin menjaga relevansi biar anak-anak Gen Z nih tahu kita nih gitu? Ada Jujur sih. kita target ada, nggak? kita
udah ada rencana untuk itu. Tinggal istilahnya eksekusinya, terus cari korbannya. Lebih bingung sih sebenarnya milih. Waktu tuh kaget juga sempat nih udah ke-trigger nih Nisa Sabian ya sempat nge-cover lagunya 10 to 5 gitu. Memang karena ternyata dia suka. Ya lalu kita approach gitu. Tapi kan maksudnya seorang sakit hati juga ya kalau dia mau ya. Tapi seorang Nisa Sabian jadwalnya juga sibuk banget. Jadi kayak kita mau mencoba untuk amprok ketemu untuk lebih ini tuh juga susah. Jadi nggak jadi lagi planningnya. Jadi ya selalu seperti itu nih kadang-kadang. Makanya mungkin kita perlu ada cara yang lebih tepat nih buat bisa approach si anak-anak ini gitu loh, biar kolaborasi atau apapun itu projectnya bisa kejadian gitu. Karena ya lagu-lagu yang mereka bawakan semua hampir viral. Lebih viral daripada bandnya sendiri. Jadi ya kan, jadi iya loh, maksudnya sad but true gitu. Dan nggak apa-apa gitu. Cuman ya lagu-lagu yang lagu kita yang mereka bawakan lebih viral ya daripada kita bawain sendiri gitu. Dan jika memang tujuannya adalah menjaga relevansi, itu kayak trik yang menarik ya. Gitu kan untuk digital marketing yang tadi sempat kita singgung gitu. Bukan masalah karya kita jauh lebih kualitasnya jauh lebih rendah atau lebih tinggi, tidak. Tapi memang ini semata-mata marketing aja. Betul. Kita bakalan masih terus ngobrolin karya kalian yang ini, yang bareng sama T5 ya, You dan Kal. Ngeri banget sih. Tapi kita lagi-lagi mesti jeda. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Oke, Musik Lovers masih di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Seru banget ya untuk proyek kolaborasi bareng T5. Tapi untuk proses produksian sendiri, teman-teman T5 punya andil di kalian kah? Untuk maksudnya kayak memberi gambaran, Kak, nih bawaannya kayak gini nih gitu loh. Itu dia. Tidak seperti vokal director sih, tapi agak lebih ngejaga ini biar moodnya ini gitu. Ada involve mereka. Nah ini dia serunya itu kedua belah pihak sama. Udah lo buat suka-suka lo, gue buat suka-suka gue. Gitu. Bener-bener kita bener-bener nggak ikut campur masalah musik satu sama lain. Jadi udah beneran diberi kebebasan mengeksplor seperti apapun. Karena gini, kita pengen bener sesuatu yang bener-bener beda. Maksudnya bukan bedanya tuh, gue pengen tahu You tuh kalau lo bawain tuh imajinasi lo tuh seperti apa gitu. Jadi ya benar-benar kita bebasin deh. Kita nggak ikut campur sama sekali. Pokoknya tiba-tiba udah ada kiriman, kita buat kayak gini ya. Oh iya oke. Kayak teaser gitu loh gitu. Oh seru banget gitu. Jadi kalian tergabung di grup WhatsApp bareng gitu ya. Jadi di grup WhatsApp bareng, terus udah gitu ya kita ngobrol di situ, kasih teaser dulu kan gitu kan. Cuman bikin kita mau bikin kayak gini gitu. Gitu edan gitu dibikinnya kayak gini beda banget gitu. Jadi ya kocak lah. Dan benar maksudnya sesuai dugaan ketika kita ketemu muka gitu kan untuk syuting video klip lebih seru lagi obrolannya. Ternyata maksudnya pemikiran mereka juga ya paling kita lebih ngompakin soal apa ya lirik jangan sampai salah. Misalnya bagian-bagian ini kan mereka juga nggak terbiasa dengan lirik bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku sedikit ngasih input di sini ngomongnya. Kita sempat salah lirik. Iya kita juga sempat salah lirik gitu kan. Waktu ngetik kita udah make sure nih. Oke, kita cek di internet. Oke. Udah pasti benar. Pas kita dengerin ternyata salah. Tetap mereka bilang, aduh punten ya, ini bagian yang ini ada yang salah. Benerin dong lirik di internet ya, salah berarti gini-gini, Wikipedianya salah. Aduh ketawa. Ya udahlah, tapi ya so far kerjasamanya benar-benar smooth banget. Kita berdua tidak ada yang maksudnya tidak ada yang saling kayak ngomentarin lebih ke benar-benar membebasin. Mungkin karena udah sama-sama energinya juga sama. Betul, punya umur senioritas ya yang kayak dalam hal mengolah lagu lah gitu. Biasa sama tua. Udah dewasa. Udah ada pendewasaan gitu. Jadi lebih santai gitu kan. Nah, malahan di kedua lagu ini, di lagu You ada juga cuplikan suaraku, di lagu Kau ada cuplikan suara mereka juga gitu. Jadi kita tetap ada esensi merekanya lah gitu Mas dari band masing-masing. Biar benar-benar berasa ini nggak cuman kayak misalnya You di cover sama T5 atau Kau di cover sama 10 to 5 nggak, tapi emang benar ada sentuhan kolaborasinya gitu. Dan memang
era sekarang tuh ya itu kuncinya kolaborasi sih ya, Iya. sama nongkrong katanya. Iya sih. Tapi beneran. kalau Nah, kalau nongkrong nggak nongkrong dilupain katanya. Terus gigs berikutnya nggak diajak. Nah gitu. Nah itu untuk menghadapi era sekarang nih ya, maksudnya kayak ada festival dibilang line up-nya itu aja segala macam bisa, segala bener. macam. Bener. Itu kalian gimana tuh? Memandang industrinya udah berubah banget nih. Iya, iya, memang harus ya moto nongkrong itu memang kayaknya memang itu harus selalu di maintain sih sampai sekarang gitu. Gimana pun juga. Cuman kan kembali lagi ya kayak sekarang apa namanya intensitas nongkrong dibanding dulu udah beda gitu Iya, ya. Dan skala prioritasnya udah bergeser betul, juga kan. skala prioritas sudah bergeser Kita gitu. nongkrongnya sekarang lebih di depan TV sama anak-anak. Tapi nggak dipungkiri juga sih kadang ya misalnya kalau lagi sempat nongkrong ya nongkrong tetap apa namanya tetap maintain hubungan sama musisi-musisi yang lain, terus ya koneksi itu penting ya kan, networking Pertemanan itu ya. penting gitu. Jadi kadang gue juga selalu nyuruh Ken atau ya dari manajemen si Mbak Vina untuk kayak kesini Gi misalnya gitu, kemana masa coba untuk jemput bola karena kayaknya sekarang emang harus jemput bola anyway gitu, harus lebih proaktif lah gitu. Ya. Kalau enggak ya kembali lagi kita akan tersingkir atau enggak ya terlupakan seperti yang tadi Eno bilang. Ya, gitu. tapi untuk proyek ini promosinya akan terbatas di video klip aja atau mungkin nanti akan bikin aktivasi mungkin bikin iya. konser bareng gitu atau tour bareng. Itu udah jadi wacana. Udah jadi wacana. Udah wacana. Udah ada di program planning lah. Pokoknya kita pengen ada tour, terus pengen ada little showcases Iya, juga iya nanti dong, harus gitu, dong. mini showcase di mana-mana di beberapa titik misalnya gitu. Mau di Jakarta dulu atau di Bandung atau di ya kota masing-masing dulu deh. Mereka kan megang Bandung nih gitu. Iya. Ya udahlah gitu. Kita coba dulu Jakarta Bandung, nanti Kita kemana-kemana. megang Jakarta. Enggak juga sih. Harusnya sih gitu. megang ya. Domisili maksudnya, domisili. Akamsinya Jaksel abis kan. Itulah. Iya. Jadi kayak ya udah planning ada, udah pasti nggak akan berhenti sampai sini aja kok. Ya, dan gue menagih janji tadi ya, Kardi. Diceritain dong, kenapa? Kok bisa sih nggak tegur-teguran nih? Itu sebetulnya apa ya? Ini boleh kan ya? Aman kan Boleh. ya? aman. aman. Yang punya cerita sendiri juga nggak apa-apa. Coba Aman. biar lebih detail. Biar lebih detail ya. Jadi berawal dari apa ya, kan tiap member tuh punya Sorry, nanti abis selesai nih, tolong dinilai ya. Tolong dinilai ini Kira-kira ini sebetulnya salah siapa? kenapa, ini siapa sih sebetulnya sumbernya gitu. Nanti dinilai coba. Iya, jadi kan emang kita berempat ini kita punya kebiasaan, punya habit masing-masing. Nah, semua orang punya habit masing-masing. Nah, kebetulan drummer kita nih OCD. Levelnya iya. cukup berat. Harus rapi. OCD-nya gitu. lebih berat nih. Jadi ya dia kayak stick drum tuh harus tersusun rapi sesuai tinggi, panjang gitu modelan Iya. gitu. Terus kayak mobil dia tipe orang yang kalau ngunci pintu rumah atau jendela harus 3 kali. Kalau nggak 3 kali nggak bisa tuh di Iya, pikirannya dia. Nah, one day gue nebeng mobil dia karena kita bertiga kan ceritanya punya mobil masing-masing. Kalau latihan selalu konvoy lah gitu. Cuman gue doang pada saat itu yang emang belum nyetir. Terus ya udah nih, gue nebeng mobilnya dia. Terus emang mobilnya dia selalu rapi, necis gitu kan, wangi dan lain-lain. Terus gue lihat bagian atas. Gue lihat atas langit apa mobilnya gitu kan. Terus ada kayak sedikit kotor gitu, kayak dot gitu. Terus gue gini-gini kan. Terus gue bilang, ini apaan Pol gitu, kok kayak kotor gitu. Jangan pegang lo gitu kan. Terus kayak, kenapa gue bilang itu. Terus dia bilang, iya jangan gitu-gitu, kata gitu. Jangan nanti karpetnya ngerusakan itu kulit karpet. Nanti karpetnya rusak. Tapi kan ini kotor. Terus gue korek-korek gitu. Terus dia bilang, jangan pegang gitu. Dia udah kesel tuh. Terus gue, iya gue cuma bersihin ini doang. Terus semakin gue korek-korek gitu kan. Terus kayak, lo ya gue turunin lo di jalan. Jadi waktu itu kita lagi lewat tol tuh waktu itu. Terus kayak, apaan sih, jahat banget orang gue mau bersihin ini. Iya lo jangan pegang, gue gak mau ada orang pegang langit-langit mobil gue. Dia bilang. Terus ya emang kenapa? Terus tetap ngeyel ya. Tetap ngeyel. Akhirnya dia sebel beneran. Terus dia stop mobilnya. Terus dia turunin gue di tol. Dia turunin gue di tol. Terus kan lagi konvoy kan. Terus Robin sama Aryo kayak, kenapa lo gitu buka jendela gitu. Kenapa lo?
masa gue diturunin sama Potak, gue nebeng lo. Hah, kenapa sih lo? Terus ya ntar gue cerita di mobil aja. Nah terus gue cerita di mobil akhirnya. Udah ya mulai sekarang sih Imel gue gak mau Imel naik mobil gue lagi. Terus udah nih akhirnya gue naik mobilnya Robin. Dari situ gue cerita. Terus di studio kita masih lempar-lemparan sting drum. Ya gitulah. Jadi ributnya gara-gara itu. Kayak aduh ampun deh. Tapi awalnya gara-gara itu. Udah bisa dinilai kan? Iya. Siapa yang dewasa sih emang. Gara-gara. Dewasa banget. Ke OCD-an orang gue ganggu Tapi yes gitu. itu ya itu kan kita hormati ya harusnya. Dari situ akhirnya gue kayak elah susah, dia emang ribet ya orangnya, ya udahlah. Tapi ya begitulah. Sepele kan? Sampai sekarang sih. Dan akhirnya kejawab sih itu. Mungkin tadi spill sedikit Musik Lovers penasaran, akhirnya terjawab. Kayak kita sih berharap ya nanti one day ketemu atau mungkin bantuin ngedrum nanti di panggungan mana Ini pengen gitu kan. sih sebenarnya ya. Saya Ini pengen. Gue main makanya. dong selagu 2 lagu gitu. Tapi ngomongnya nggak ke lo kan? Enggak ke gua. Tapi sebenarnya yakin dia juga menganggap itu sepele kayaknya. Iya. Dia menganggap itu sebenarnya cuma sebelah ini. Sebel gua. Menyenangkan banget ya ngobrol sama kalian. Aduh. Ngobrolin karya-karya kalian dan kita pasti bakal masih menunggu gitu kan agenda-agenda kalian berikutnya untuk promosi split single ini ya kan, dan tentu saja karya-karya yang lain. Nah, kalau teman-teman nih Musik Lovers pengen tahu agenda-agenda kalian terdekat atau proyek-proyek kalian terdekat, bisa di aksesnya kemana nih? Apakah media sosial aja atau mungkin kalian punya website? Ya masih kalau kegiatan 1025 semua kita selalu update di Instagram di @1025band. Facebook juga masih kita maintain. Nama akunnya sama. Terus juga di YouTube channel juga lagi kita perbanyak lagi dengan konten-konten manggung kita yang terbaru. Jadi tetap pantau terus aja. Yang pasti sih support terus karena ya kita berada di sini hampir ya sudah 20 tahun ini hanya karena fans sih sebetulnya gitu. Iya. Jadi ya karena alasan utama. Alasannya bukan finansial karena mereka udah kaya. Aduh. Amin. Thank you. Thank you, sama-sama. Thank you. Happy banget. Kita bener-bener happy banget kedatangan 1025 dan semoga semua agenda, semua apapun yang kalian rencanakan bisa dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Makasih banyak. Musik Lovers, thank you juga sudah mantengin acara ini, episode kali ini dari awal sampai dengan akhir. Terus tonton Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV, sahabat kita. Saya Ena dan Bejo pamit. See you. Yay, bye-bye. NTV Sahabat Kita.